Dengan mata kita bisa melihat indahnya dunia, bahkan cinta pun datangnya dari mata turun ke hati. Asik. Nah, makanya penting sekali untuk menjaga kesehatan mata. Apalagi di masa pandemi ya, mata mengambil peran untuk mengekspresikan diri kita. Oleh karena itu, jangan sampai terganggu penglihatan kita ya. Betul sekali Dokter Haikal. Kali ini kita akan membahas tentang mata dan kacamata ya. Betul. Kesehatannya bersama dengan Dokter Helda Puspitasari, spesialis mata. Selamat pagi, Pagi, Dok. dokter. Apa kabar? Selamat pagi, Oke. alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita tanya nih, kita akan bahas dulu tentang kesehatan mata. Nah, berikut tayangannya. Oke, ternyata langsung pertanyaan ya. Oke, dokter. Dok, ini membaca dalam kondisi kurang cahaya atau remang-remang dapat merusak mata. Ini fakta atau mitos? Sebenarnya itu mitos, Dok. Mitos, dok. Mitos. Ya. Uh, Jadi kan intinya kalau merusak mata tuh mungkin dia mengubah bentuk mata gitu ya, atau mengubah fungsinya. Itu sebenarnya tidak, dia tidak merusak. Cuman mungkin dia menimbulkan lebih ke kelelahan seperti itu. Karena kan kalau dalam kondisi gelap itu mata ini kayak seperti kalau kita tuh kalau otot kayak kita kayak angkat beban berkali-kali gitu. Jadi ujung-ujungnya ke mata lelah. Cuman kalau untuk merusak dari struktur matanya sendiri sih enggak sih. Oh, lebih ke mata lelahnya ya, dok ya. Iya. Nah, katanya juga nih, dok, kalau misalkan baca sambil tiduran. Nah, ini katanya juga dapat merusak kesehatan mata nih, dok. Kalau baca sampai tiduran tuh tidak. Jadi itu mitos ya, Dok ya. Jadi dia Mitos ya. lagi-lagi dia tidak merusak ya. Jadi nggak mengubah si struktur matanya, tidak mengubah fungsinya, cuman lebih ke kelelahan itu utama. Karena kadang-kala kalau kita tiduran, mungkin kita secara nggak sadar memajukan si Lebih dekat Ya. ya. ya, kalau kita memajukan otomatis kan akomodasinya akan lebih kita mainkan terus. Nah, itu ujung-ujungnya lama-lama jadi mata lelah gitu. Nah, Dok, sebetulnya ketika kita membaca, itu berapakah jarak yang disarankan? Jaraknya sekitar 30-40 cm lah. 30-40 cm. Dengan penerangan yang cukup ya. Cukup ya. Oke. Baca Jadi memang seperti penting itu. sekali untuk menjaga jarak juga, Dok ya, ketika Betul, membaca. betul. Karena memang mata kita kan bola matanya itu bisa membulat dan mengipih, Dok ya. Ya. Makanya betul. penting untuk bisa menjaga jarak ketika membaca. Betul. Nah, Dok, ini juga ada yang mengatakan terlalu sering di depan komputer atau menonton televisi akan merusak mata. Ini fakta atau mitos? Mitos. 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 Ya. Jadi Apalagi kalau sebenarnya- nontonnya hidup sehat ya. Iya, benar. Jadi sebenarnya bukannya kalau kita banyak menonton TV, kita di depan layar gadget itu terus jadi rusak mata bentuknya gitu ya, fungsinya. Enggak, cuman memang lebih ke seperti tadi saya bilang, itu lebih ke mata lelah utamanya. Mata lelah. Jadi bisa muncul keluhan kayak dry eye, mata berair, rasanya kayak matanya tuh perih, seperti itu. Gitu sih, Dok. Oke. Oh, begitu. Nah, tapi kan, dok, kita sering dengar ya, dok ya. Nah, ini ada radiasi dari layar, Iya. katanya pengaruh buruk terhadap mata. Itu gimana, dok? Katanya blue light, Dok. Lagi tren tuh blue light. Ya, blue light, ya blue light filter ya. Boleh Iya. lah dikasih blue light filter kacamata. Cuman overall intinya kita mau kasih blue light filter di kacamata kita, Iya. tetap kalau nggak ada jeda istirahatnya setiap 20 menit, istirahat 20 detik untuk lihat jauh sekitar 20 kaki, tetap akan ada mata lelah gitu. Tapi kalau misalnya untuk radiasi sampai merusak ke mata sendiri sih saya sih belum dapat untuk jurnalnya seperti itu ya, Dok ya. Dan juga katanya untuk jarak ketika kita menonton TV itu 5 kali panjang diagonal TV, Dok. Seperti itu ya. Betul ya, berarti itu harus diterapkan ya, betul-betul Lebih ya. kenyamanannya ya untuk Kenyamanan. ini ya. Nah, untuk betul. mengurangi si mata lelah tadi, dok ya. Nah, Betul. ngomong-ngomong tentang mata lelah ya, dok ya, sebetulnya akibat terburuk dari mata lelah itu apa sih, dok? Bisa sampai mual muntah loh. Mual muntah. Oh, jadi sebetulnya Iya. tidak berpengaruh pada kayak minus. Ya seperti itu kalau misalnya minus itu kan sebenarnya intinya kalau mata minus itu karena si bentuk bola matanya sendiri itu panjang gitu ya. Terus mungkin kelengkungannya juga dia beda kelengkungan korneanya. Itu pada dasarnya. Cuman mungkin kalau untuk lifestyle-nya kalau dia banyak aktivitas dekat, ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa itu dapat memicu untuk terjadinya minusnya ini bertambah cepat gitu. Cuman tidak selalu seperti itu sih. Jadi ya sebenarnya bukan mandatori begitu gitu, Dok. ya. Baiklah. Iya. Nah, Jadi memang mata ini penting sekali, Dok. Makanya letaknya di kepala kita ya. iya benar, penting banget ya. Iya. Dok, ini juga cukup banyak nih anggapan di masyarakat yang sudah menguat cukup lama, Dok ya. Kalau kita banyak makan wortel, itu bisa meningkatkan kesehatan mata. Ini fakta atau mitos? Ya, kalau banyak makan wortel meningkatkan kesehatan mata itu iya. Cuma maksudnya kalau untuk yang banyak orang berada itu mitos ya saya bilang. Jadi gini,
nggak cuman wortel aja gitu. Ya emang bener sih wortel betul gitu. Cuman kalau hanya wortel saja itu mitos gitu. Karena dia masih ada yang lainnya kan. Masih ada kayak mungkin yang vitamin C-nya, vitamin A yang lain gitu kan. Terus lutein kayak gitu. Jadi nggak cuman hanya nanti anaknya dikasih wortel terus supaya sehat. Nah itu jangan, itu mitos. Dan tentunya cukup banyak makanan yang mengandung beta karoten, dok ya. Nggak cuma wortel. Betul. Ya. Jadi Tetap banyak. harus bervariasi ya dok Betul. ya. Nah ini kita selanjutnya bertanya terkait kacamata nih dok. Nah katanya dok kacamata ini harus terus dipakai. Kalau nggak dipakai ini akan semakin parah nih keluhan dari matanya. Ini fakta atau mitos? Itu mitos sebenarnya sih dok. Mitos. Ya. Jadi memang kalau kacamata tidak dipakai, pastinya dia akan lebih buram ya. Itu pertama. Kalau dia buram, dia berusaha untuk memfokuskan penglihatannya. Lama-lama apa? Jadi mata capek. Nah, memang sih kalau memang dia dasarnya, basicnya ada minus, dari genetiknya juga ada riwayat minus. Terus dia banyak aktivitas dekat, kemungkinan untuk ke arah minus yang bertambah itu ada. Tapi bukan berarti kalau kacamata tidak dipakai, dia akan bertambah terus, tidak selalu gitu. Jadi itu sebenarnya ya cukup kita bilang mitos gitu. Tapi nggak cuman pure mitos, ada belakangnya sebenarnya. Gitu. Ada kaitannya juga Dan ya. tentunya kalau kita tidur, mandi, dilepas dong Dilepas kacamata. Kalau tidur matanya juga merem dok. Iya. Oke, dok, ini juga cukup banyak nih yang mengatakan kalau kita melihat laut atau pemandangan hijau dapat membantu menyembuhkan rabun jauh. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Banyak banget tuh saya dapet kayak gitu. Mitos ya dok ya? Mitos ya? Karena kan kacamata tuh intinya bukan disembuhkan, tapi kita pakai kacamata tuh kayak kita pakai tongkat untuk alat bantu gitu dok. Jadi kacamata ini adalah alat bantu supaya kita bisa melihat untuk lebih jelas, bukan disembuhkan seperti itu. Kalau untuk masalah kita lihat jauh, kita lihat ke pemandangan hijau, itu sih lebih karena supaya mata kita tidak lelah. Tadi yang saya cerita itu. Kalau dia melihat jauh tuh mata kita akan rileks. Nah otomatis juga kitanya jadi lebih nyaman, kayak gitu sih. Mungkin yang mau cari-cari alasan kali dok ya, ini biar matanya sembuh kita mau piknik deh ke laut aja healing gitu Healing, kan. Healing, ya. healing. Jangan sampai ya, jangan sampai melihat semut di kejauhan tampak, tapi lihat gajah di dekat itu nggak nampak. Wah itu bahaya banget ya. Nah ini untuk orang yang sudah minus dokter. Nah Oke. mata minus ini bisa disembuhkan dengan obat. Ini fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos. Kok obat tetes dok? Gitu kan suka banyak. Terus soalnya. ada lagi kacamata Kacamata ion terapi, ya. dok, yang Iya. kecil-kecil bolongnya tuh. Benar. Iya, enggak tuh mitos. Mitos ya. Iya kan benar tadi yang saya bilang kan. Intinya kacamata itu tidak disembuhkan, tapi kacamata ini adalah alat bantu untuk melihat supaya lebih jelas gitu. Kalau misalnya kita tidak mau berkacamata, pilihannya adalah bedah refraktif. Contohnya kayak lasik, kayak gitu. Atau mungkin kita ganti si lensa mata kita jadi kayak orang operasi katarak, cuman dia untuk yang ini clear lens gitu. Seperti itu. Itu tapi bukan menyembuhkan ya. Tapi intinya kayak menggantikan kacamata kita gitu, menggantikan fungsinya. Baiklah. Ya dokter, nah ini selanjutnya dokter nih, kondisi mata seperti apa sih dok yang memang harus membutuhkan nih selalu pakai kacamata atau bahkan mungkin sampai harus dioperasi lasik seperti tadi yang dokter bilang. Nah kita akan membahasnya, tapi sebelum itu kita akan kembali lagi tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.